Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mitra Satrio dari kelas 1B kelompok 10. Di sini saya akan membahas tentang apa itu kesesatan berpikir. Seringkali kita jumpai pada masyarakat awam, jika ditanya tentang kesesatan berpikir, maka yang timbul di pikirannya adalah sesuatu yang mengerikan karena akan menimbulkan kekacauan. Padahal kenyataannya tidak. Kesesatan berpikir adalah kesalahan dalam berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa atau penyalahgunaan hubungan Nah, kesesatan berpikir ini termasuk dalam bagian dari logika yang seringkali kita sebut dengan fallacy atau fallacy, di mana kesesatan berpikir ini adalah lawan dari argumentasi logis. Mengikuti John Dawkey, ahli filsafat dan psikologi, berdasarkan John Dewey, itu membagi 3 jenis manusia yang sesat berpikir dan membentuk perilakunya. Oke, klasifikasi yang pertama, yaitu si subjek ini adalah dia tuh tidak mau berpikir gitu. Jadi dia tuh apa yang orang bilang apa dia ikut. Jadi kalau orang bilang A itu benar, maka dia bilang A benar. Kalau bilang B itu salah, maka B itu salah. Nah, contohnya seperti ini. Dia tuh tanpa memikirkan kenapa A itu benar atau B itu salah. Dia itu tidak peduli. Ya kalau orang bilang A itu benar, ya itu benar, B itu salah, ya B itu salah. Yang kedua, dia subjeknya berpikir seakan-akan menghargai rasio. Rasio ini adalah kelogisan. Dia itu seakan-akan berpikir logis padahal tidak logis sama sekali. Dia itu tidak mau mendengarkan alasan orang lain atau kelogisan orang lain kecuali yang sejalan dengan dia atau yang sepaham dengan dia, atau yang mungkin punya kepentingan yang sama atau selera humor yang sama. Yang ketiga adalah orang ini adalah subjeknya itu sebenarnya mempunyai kemampuan rasio yang baik, logisnya tuh baik jalan, cuman dia tidak mau terbuka. Jadi contoh, misalnya ada kasus, ada 2 sisi, ini sisi depan dan sisi belakang. Jika dia ditanya dengan kasus sisi depan dan sisi belakang, maka dia akan jawab. Jika dia orang dari sisi depan, maka dia bilang sisi depan, tanpa tahu sisi belakang. Sebaliknya, jika sisi belakang, maka dia akan bilang sisi belakang, tanpa tahu sisi depan. Nah, jadi seperti itu. Dan pelaku kesesatan berpikir ini ada 2, yaitu silogisme dan paralogisme. Silogisme ini adalah si subjek ini menyesatkan orang lain, tetapi dia tidak sesat. Jadi dia bilang, dia misalnya orator nih, ini salah, padahal dia tahu ini benar. Dengan yang paralogisme, dia itu menyesatkan orang lain, dia sendiri juga sesat. Dia berbilang dia tuh orang yang suka memutarbalikkan fakta, opini, dan lain sebagainya. Dan klasifikasi kesesatan berpikir ini ada 2, yaitu kesesatan formal dan kesesatan materi, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Golaksono akan mempresentasikan kesesatan berpikir formal. Kesesatan formal adalah sesuatu yang dilakukan karena bentuk formal penalaran yang tidak tepat atau sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Penalaran dapat sesat kalau bentuknya tidak tepat dan tidak sahih. Kesesatan nilai yang disebut dengan kesesatan formal. Kesalahan formal adalah kesalahan yang terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah logika. Sesat pikir tidak hanya terjadi dalam fakta-fakta saja, melainkan juga dalam bentuk penarikan kesimpulan yang sesat dikarenakan tidak ada premis-premisnya yang menjadi acuan. Sesat pikir juga bisa terjadi karena menyimpulkan suatu lebih luas dari dasarnya, seperti kucing berkumis, Chandra berkumis menjadi Chandra kucing. Oke, saya Taufik Hidayat akan menerangkan tentang kesesatan material. Apa sih itu kesesatan material? Kesesatan material adalah kesesatan yang menyangkut isi penalaran yang disebabkan oleh faktor bahasa, dan oleh bahasa tersebut memiliki kata-kata yang diartikan berbeda. Jadi, yang menyebabkan kesesatan material adalah tidak adanya hubungan logis atau relevan. Jadi, saya dapat mencontohkan contoh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tidak ada gunanya dan sampai sekarang korupsi masih terjadi. Sesat pikirnya, KPK dibutuhkan bukan ketika korupsi sudah terjadi, tapi ketika aparat atau politisi melakukan suatu tindakan korupsi, dan itulah dibutuhkannya KPK. Jadi kesesatan itu terjadi